Oke, dikarenakan waktu terus berjalan, jadi manfaatkan secara maksimal dalam menjawab. Mungkin bagi panelis yang lain, apakah ada pertanyaan untuk kedua calon? Dipersilakan. Aduh, ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami dua calon. Pertanyaan anak, apa dasar pemikiran tentang visi misi Anda? Ya, jadi dasar pemikiran dari visi dan misi yang Anda usung apa itu dasar sejarahna make ngajukan visi misi nu seperti itu hartos ya, jadi sejarahna ya, dasar pemikiranna latar belakangna sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diberi kesempatan untuk menjawab di awal kepada nomor urut 2, dipersilakan. Ya, asal usul saya membuat visi-visi yang seperti ini, yaitu jadi visi-visi saya menjadikan Zaki lebih disiplin dalam segala hal maupun dalam kewajiban, seperti dalam kewajiban dia sebagai santri maupun sebagai maupun kewajiban dia, yaitu meninggali tempat misalkan kucing di tempat. Nah, jadi saya melihat ke belakang bahwa dalam masalah mengkaji misalkan kedisiplinannya kurang, jadi mata kurang dia itu visi seperti dia, visi seperti dia, nah itu alasannya. Sebab itu terus dikatakan misalkan ngaji sakadayana. Jadi lain kudeu kalau itu ngaji anu kusim kudini tingalikeun ngaji sakadaek nu kudeu ternyata maletik oge. Sanyata kaula misalnya nyeun visi seperti dia teh ningali ke belakang. Oke, dina masalah pengurusan acak-acakan ini sakadaek mata kula mengayakeun visi ngajadikeun santri lebih disiplin dalam segala hal, baik kewajiban dia sebagai santri maupun kewajiban dia sebagai yang menetapi pondok pesantren ini. Adapun pelaksanaannya misalkan dengan cara musyawarah, usaha dan kebersamaan. Usaha dalam usaha visi saya yaitu kebersamaan. Jadi tong aya misalnya dalam suatu dina hiji pegawai misalnya anu ngopi-ngopi, anu gawe-gawe kan eta cek anu Cukup. Tepuk tangan untuk ya. Hidup tim ses nomor 2. Mana pendukung nomor urut 2? Pendukung nomor urut 1. Oke, dipersilakan untuk nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari panelis ketiga. Dipersilakan, waktu dimulai ketika Anda berbicara. dasar pikiran saya dalam mewujudkan atau menulis visi misi saya yang seperti yang saya katakan tadi.
itu tidak terlepas dari kejadian yang sudah berlalu. Seperti visi yang pertama, menciptakan satu yang peduli akan sesama. Karena saya lihat banyak kejadian ketika banyak santri sakit, kadang lingkungan sekitarnya acuh tak acuh gitu, sangat memprihatinkan. Kemudian ketika makan, ketika ada yang habisan bekal atau tidak keadaan sedang lapar, kemudian yang butuhkan ini makan, sebab beda butuhkan dia jadi tengajakan atau butuhkan lain. Jadi kekurangan kita masih nggak bunuh-bunuh. Yang kedua, memiliki rasa tanggung jawab. Nah, ini saya khususkan atau saya umumkan kepada seluruh santri. Oke, buat abdi khususkan kak, sakabeh pengurus. Karena abdi buka misi yang tim berbagi. Sebab mungkin ketika awal-awal kita ketika diperlukan juga rasa atau menjawab tertentu orang untuk jual haji ayat berarti misalkan memang kita datang berarti kan bukan rasa tanggung jawab. Mungkin di awal-awal orang kebentuk tim gebrakan ngaji supaya mainnya terus dilatih rasa tanggung jawab. Orang bukan tanggung jawab, orang bukan tanggung jawab, terus diingatkan bukan gebrakan iya soalnya loba kejadian. Cukup, waktu sudah habis. Ya, tepuk tangan untuk nomor 1. Ada 4 amplop, yaitu amplop nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, dan nomor 4. Ya, untuk kedua calon agar mengambil 1 amplop masing-masing dalam hitungan yang saya hitung. Dimulai dari 3, 2, 1. Kita buka dari pilihan nomor urut pertama. Ya, mosi yang pertama yaitu tentang kepesantrenan, kesantrian. Pertanyaannya, apakah boleh kekerasan kepada santri yang melakukan pelanggaran sebanyak 3 kali dengan pelanggaran yang sama? Kalau Dewan Guru mengizinkan maka Oke, kita bagi 2 kubu antara pro dan kontra. Yang menentukan pro dan kontranya adalah pembawa acara. Baiklah, untuk memperbolehkan melakukan kekerasan diberikan kepada nomor urut 2 dan tidak dibolehkan melakukan kekerasan diberikan kepada nomor urut 1. Baik, tanggapan yang pertama akan hal ini diberikan kepada nomor urut 2 untuk menanggapi hal ini secara awal. ya, ini kesimpulan boleh atau tidaknya yaitu dengan putusan
putusan. Kalau masalah kekerasan saya akan angkat tangan. Jadi akan dikembalikan kepada misalkan pimpinan. Apabila pimpinan mengizinkan dengan misalkan kasus yang tidak wajar kasus itu terjadi di pesantren, nah, maka saya akan buat peraturan misalkan boleh. Dan jikalau pimpinan mangga tengah misalkan ruling sendiri dan pengurusan administrasi. Oke, cukup. Oke, diperjelas ya. Adanya pro dan kontra itu untuk melatih pertahanan dalam satu argumen. Ketika kita mengucapkan argumen ini, kita harus bisa mempertahankan argumen ini. Jadi tujuan adanya pro dan kontra itu, seorang pemimpin itu harus teguh dalam satu tujuannya. Maka dilatihlah dengan adanya argumen-argumen. Ya, mungkin dari pihak kontra ada tanggapan akan hal ini. Dipersilahkan, waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Saya menangkap siapa ini teh? Menanggapi pertanyaan terlebih dahulu. Jadi ketika santri melakukan pelanggaran yang ketiga kalinya, maka saya diharuskan menjawab dengan memperbolehkan kekerasan. Tidak bolehkan kekerasan seperti itu. Karena ketika di pesantren kita belajar yang namanya akhlak, yang namanya pukul memukul itu selanjutnya kita mencoba, tapi santri mah jauh dengan tindak kekerasan hanya abdi. Sepanjang ayat itu bahasa balasan sapali nama, tapi jarang kita bakuhan kamu itu bahkan sok ulah misalkan ayah santri ngelakukan kebangunan semua bangunan, nah orang ngelakukan kekerasan sebab nanti mungkin sok ayah sesi balas dendam santrina pas menginjak usia senior misalkan, jadi ayah rasa bahwa lagi orang dikiakan ku pengurus nah di siswa di padahal kekerasan di dalam pesantren kita ulah sebab dia sebagai secara tidak langsung mendidik santri melakukan tindak kekerasan seperti itu. Ya, tepuk tangan untuk kedua calon Rois Al-Muqaddam Partai